There she is. It's been a minute. You took my kill. Delilah adalah mantan agen CIA yang dikenal dengan nama kode Banshee. Ia diinterogasi oleh petinggi CIA bernama Carla atas pengkhianatan yang dilakukan oleh ayahnya bernama Jeremy dan mentornya bernama Caleb yang diperankan oleh Antonio Banderas. Karena tidak terlibat dalam operasi tersebut, Della mengaku tidak mengetahui informasi tentang tuduhan itu. Ia justru ingin mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana keadaan Caleb dan ayahnya. Carla menyampaikan bahwa tim Caleb dicurigai telah menjual dokumen rahasia negara kepada mafia Rusia. Pihak CIA lantas menyewa pembunuh bayaran di bawah pimpinan Green untuk menghentikan transaksi tersebut. Scene pun flashback ke beberapa hari sebelumnya. Anak dari seorang miliarder Rusia bernama Malia datang meminta perlindungan CIA dari ayahnya sendiri. Awalnya Caleb menolak permintaan tersebut karena yang dilakukan Malia sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang ayah akan menghabisi putrinya sendiri hanya karena mengetahui bisnis haram ayahnya? Baginya, Malia berniat menjebak mereka karena telah mengetahui bisnis kejahatan ayahnya. Untuk itu, Caleb menolak permintaan Malia. Jeremy yang tak tega melihat Malia, meyakinkan Caleb menerima tawaran tersebut. Untuk meyakinkan Caleb, Malia menyerahkan harddisk berisi transaksi ilegal beserta nama-nama oknum CIA. Dengan terpaksa, Caleb pun menerimanya. Di hari kejadian, tim Caleb tiba-tiba mendapat serangan dari tim sewaan CIA yang menewaskan Jeremy. Caleb yang tak bisa berbuat banyak dengan terpaksa melarikan diri dari TKP. Dinyatakan sebagai buronan yang bernilai $10 juta. Why would the CIA do that? The CIA sent a man named Anthony to kill them. They said that Delilah yang pada dasarnya tak mempercayai tuduhan tersebut dan yakin sang ayah masih hidup meminta jasad ayahnya. Sayangnya, mereka tidak bisa menyerahkan jasad Jeremy yang menghilang bersama Caleb. Spontan saja, Delilah langsung menyerang Carla dan memutuskan keluar dari CIA sembari mengancam Carla akan menghabisi mereka jika ayahnya dan Caleb terbukti tidak bersalah. CIA contracted Anthony Green and his team to stop them. don't do this. I'm out. And when I find it, I'll return for all of you that left them out there to... Singkat waktu 5 tahun kemudian, semenjak keluar dari CIA, Delilah tak pernah berhenti mencari tahu kasus tersebut dan keberadaan ayahnya. Dibantu seorang hacker bernama Kronos, Della akhirnya mengetahui markas Green yang disewa CIA 5 tahun lalu. Second set of elevators. I got control of the cameras. You're good to go. In and out just like... There'll be 2 in the lobby. Any others? Damn it.
One sec, I'm having some technical difficulties. All right, there's one small thing. There's no such thing as a small thing. I couldn't actually. There she is. Been a minute. You took my kill. Green sendiri adalah mantan anggota pasukan khusus yang kini bekerja untuk CIA sebagai eksekutor. Di sini, Green menawarkan kesepakatan akan memberikan permintaan Delilah asalkan ia menyerahkan Caleb. Karena Green yakin hanya Delilah yang bisa menemukan tempat persembunyian Caleb. Sayangnya, keinginan Green tidak sesuai harapannya. I'm going to give you the credit and the money. 5 years is kind of a long time to track someone, but Banshee, do some thinking. That's why you're the perfect person to track them down. Kronos, open the door! Kronos! I'm trying. Opening elevator doors. You hear me? She's on her way down. Move, move, move. Anthony's on the move. I'm trying to stop him. Kronos, stop the car now! Done. Dalam perjalanan, Delilah meminta Kronos mencari keberadaan Caleb. Dengan bantuan nama samaran yang diberikan Delilah, maka akhirnya berhasil menemukannya. Tanpa menunda waktu lagi, Delilah memacu laju kendaraan menuju daerah terpencil tempat persembunyian Caleb. Hari itu juga, Kronos dikagetkan dengan kehadiran Green dan anak buahnya. Green memberikan $1 juta sebagai pilihan satu-satunya baginya untuk bertahan hidup. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan menerima tawaran Green dan mengkhianati Delilah. Kronos. Are there any guns hidden in here? Cronus. Banshee does. I know for sure. My name's Michael Shea Thompson. He graduated from MIT with a degree. It's $1 million. And give you Banshee. Let's make this deal. I want to be your eyes and your ears. I want to be your new cyber guy. You give me Banshee, you give me Caleb. I'll find you. You're almost there. So I'm gonna go offline until I sort things out with Caleb. Keesokan harinya, Caleb terkejut melihat kehadiran Delilah. Ketegangan sempat terjadi di antara mereka setelah Caleb mengetahui kepalanya bernilai $10 juta. Beruntungnya, mereka masih bisa menahan diri. Caleb, don't. I have to. How did you find me? My prize anyway. 10. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Delilah menjelaskan tujuan kedatangannya menemui Caleb hanya untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya dan di mana ayahnya sekarang. Caleb kemudian mengajak Delilah pulang ke rumahnya. Nampak seorang gadis remaja bernama Haley menyambut mereka dengan ancaman pistol. Haley, she's fine. Who is she? Well, you know, Haley, this is Delilah. Haley, pointing your gun at our guys, right? Come on, give me that. Usut punya usut, Haley merupakan putri tunggal Caleb. Saat makan malam, Haley mulai menginterogasi Delilah dan dicurigainya sebagai mantan kekasih ayahnya. Delilah berkata, kalau dia dulunya adalah rekan kerja ayahnya di bidang konstruksi. Dan Caleb merupakan guru terbaik yang mengajarinya banyak hal. Itu sebabnya ia mengetahui alamat rumah mereka. Was your dad in construction? Does she know about the mob? Haley, enough. And you have some homework to do. I will go upstairs. Thank you. Untuk menjawab semua pertanyaan Delilah pada saat di bar, Caleb langsung memberikan semua dokumen milik Jeremy. Disinilah terungkap bahwa kejadian 5 tahun lalu adalah sebuah jebakan yang sudah direncanakan untuk menghabisi Jeremy dan Caleb yang telah mengetahui bisnis haram antara mafia Rusia dan CIA.
Delilah terlihat syok mengetahui apa yang dilakukan CIA terhadap ayahnya. Mereka tega mengorbankannya demi kepentingan kantong pribadi. Keesokan paginya, Delilah langsung to the point menanyakan keberadaan ayahnya. Sayangnya, ia harus kecewa karena ayahnya memang sudah tewas. Ia lantas meminta Caleb membantunya menghadapi Green. Caleb yang tak ingin putri sematawayangnya mengetahui masa lalunya, menolak permintaan Delilah meskipun ia sendiri masih menyimpan dendam pada Green dan CIA. Sebelum pergi ke bar, Caleb meminta Delilah untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Di saat itulah, Haley mengetahui identitas asli ayahnya yang kini dalam bahaya, sebab ia diam-diam membaca berkas ayah Delilah. Scene berpindah ke bar. Sesuai dugaan Caleb, Green yang sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi mereka, ia mengirim satu tim ke bar dan satu tim ke rumah Caleb. Are people coming here? Yes. Tak lama kemudian, 3 anak buah Green sudah berada di bar dan menyamar sebagai keluarga. 3 beers. Sure. I feel about it than his. Yep. My son's getting married. Oh, wow. Well, They're in position. Good. Give him the goal. Di sisi lain, tim lainnya juga sudah terlihat di halaman rumah. Caleb segera menghubungi putrinya yang dijawab oleh Delilah. It's my dad. listen, I forgot to tell you that the repairman is coming by. They're here. Yeah, give a kiss to the baby for me. I will. Setelah itu ia mengunci pintu bar dan menghabisi anak buah Green. Sementara di kediaman Caleb, Delilah memilih menghadapi pembunuh bayaran seorang diri dan memaksa Haley bersembunyi di kamarnya. Get your gun. Now. Eli, I want you to go upstairs, lock yourself in your room, and do not come out until I say it's clear. Haley, go! Ketika keadaan Haley mulai terdesak, Caleb tiba tepat waktu menolong Haley. Sayangnya, ia harus terkena tembakan tepat di jantungnya. Baby. Merasa waktunya sudah tidak lama lagi, Caleb menitipkan putrinya kepada Delilah. Ia juga meminta Delilah menceritakan identitas aslinya yang sebenarnya. Setelah itu, Caleb pun tewas di pangkuan sang putri. Kini, Delilah dan Haley harus menghadapi Green dan sisa pasukannya. Setelah menguburkan Caleb di belakang rumah, Haley segera membawa Delilah ke gudang senjata milik ayahnya. Come with me. Will this help? He kept all these? He had trust issues. To our advantage. My dad said if you aren't mobile, you're dead. Sembari menunggu pasukan musuh, Delilah menceritakan semua rahasia ayahnya. The CIA sent a man named Anthony to kill them. Would the CIA do that? They were too powerful and they knew too much. My father had been shot, and Anthony's brother had been... What was he really like? What was it like when you lost your parents? It was hard. 2 jam kemudian, Green bersama timnya tiba di kediaman Caleb. Mereka menggunakan sensor tubuh untuk mendeteksi jumlah orang yang berada di dalam rumah. Delilah langsung memeluk Haley agar alat tersebut hanya mendeteksi orang. Green yang tak mengetahui Caleb memiliki seorang putri, mengira Caleb masih berada di luar rumah.
Use this and find out what floor Caleb's on. Tanpa diduga, Kronos malah meminta Delilah menghabisi Green tanpa memperdulikan nyawanya sendiri. Sementara di dalam rumah, Hailey memaksa Delilah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kronos. Sayangnya, Delilah tak bisa berbuat apa-apa, dan inilah yang terjadi. Do something. I can't. Are you really going to let your boy die? Oh! 3 going around back. They're coming in. Burst the house! Eyes on Anthony? I don't know. How's it going? Not great. Go upstairs now. Kini tersisa 3 orang saja. Salah satu anak buah Green bernama Tasha yang tak bisa bertarung, dipaksa ikut menghadapi Delilah. You do now. Too many men left alive? I don't know. Look at you, girl. That's Caleb. I'll tell you where Caleb is. You tell me where my father He is. was lying in a pool of blood. I don't recall where your father is. Disinilah Green baru mengetahui bahwa Caleb sudah meninggal. Walaupun sebenarnya ia masih ragu. Dan tiba-tiba kita beralih ke lantai 2. Hailey yang awalnya kewalahan menghadapi kedua lawannya, akhirnya berhasil menghabisi mereka berdua. Ketika keadaan Delilah mulai terpojok, Hailey tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi Green. Dan ceritanya pun selesai. Saya Teh Yuli beserta kru Sekilas Sinema undur diri sampai jumpa di film-film berikutnya. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.